Di awal film, terdapat pria yang mendatangi kantor polisi dengan tubuhnya yang berlumuran dengan darah. Ia menyerahkan dirinya karena ia tak sengaja membunuh seseorang. Pria ini bernama Ha-Ho. 3 tahun telah berlalu. Terlihat kepala inspektur bernama Yuen sedang berada di TKP kecelakaan. Di sana, terlihat ada mayat korban kecelakaan yang tewas dengan sangat tragis. Tapi anehnya, di badannya ada bekas memar, kadas kurap bisul panu dan sariawan. Dan juga ditemukan sebuah pistol dan benda aneh. Dari situ, para polisi pun menduga jika pria itu tidak kecelakaan, tapi sengaja dihabisi oleh seseorang. Di tempat lain, terlihat Ha-Ho yang sedang menjalani masa tahanannya. Di sana, ia pun terlihat hidup dengan damai bersama salah satu temannya. Tapi sialnya, tiba-tiba ada rombongan yang datang mengusirnya. Karena tak mau membuat masalah, ia pun langsung mengalah dan pergi dari situ ke tempat duduk sebelah. Di tempat barunya ini, ia bisa melihat TV dengan jelas, di mana ada berita tentang pembunuhan sebelumnya yang membuatnya cukup panik karena sepertinya dia mengetahui sesuatu. Tanpa pikir panjang, Ha-Ho pun langsung meminta penjaga di sana untuk mengizinkannya menghubungi sang istri. Tapi sialnya, mereka tak mengizinkannya. Tapi meski begitu, Ha-Ho tidak kehabisan akal. Ia mendatangi kelompok tadi yang mengusirnya, dan ia pun langsung Berkat itu, para sipil pun berdatangan dan mengamankan mereka. Kejadian ini pun membuat para polisi keheranan, karena selama 3 tahun terakhir, Ha-Ho tergolong napi yang tertib, baik, rajin menabung, tidak sombong, serta selalu cuci kaki saat akan bobo. Ternyata, tujuan Ha-Ho adalah untuk bertemu dengan Yuen. Setelah mendapat kesempatan bertemu, ia berkata bahwa ia mengetahui tentang pembunuhan sebelumnya, dan ia bersedia untuk membantu kepolisian. Ia lalu menceritakan bahwa pembunuh itu adalah ahli kungfu yang sudah sangat OP yang tentu saja sangat berbahaya. Ia menambahkan bahwa beberapa orang akan menjadi korban berikutnya. Ha-Ho pun menawarkan agar dia bisa membantunya dengan syarat dia dibebaskan. Yuen yang mendengarnya sama sekali tidak percaya dengan hal itu, dan ia merasa tidak membutuhkan bantuannya. Ia kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di sebuah museum seni, terlihat mas-mas seniman yang sedang menyelesaikan karya patungnya. Perlu diketahui dia adalah mantan ahli kungfu yang terkenal dengan tendangan mautnya yang mematikan. Tanpa diduga, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Feng yang tanpa basa-basi mengajaknya baku hantam hingga tewas. Tak perlu menunggu lama, mereka pun langsung beraksi. Tak disangkanya, Fang bisa mengalahkan seniman itu dengan sangat mudah. Tak hanya dikalahkan, tapi ia juga menghabisi nyawanya. Di tempat lain, Yuen mendapatkan informasi tentang tragedi si seniman. Dari situ, ia pun sadar bahwa ia membutuhkan Ha-Ho. Hari berganti. Akhirnya Ha-Ho pun keluar dari penjara untuk membantu Yuen menangkap Feng. Ha-Ho tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya dengan mengurutkan korban dari Feng. Yang pertama, ahli tinju tewas dengan ditinju, lalu ahli tendangan yang tewas dengan ditendang. Dengan begitu, ia pun mengetahui bahwa si pembunuh mengikuti ajaran level kungfu, mulai dari tinju, kaki, gulat, senjata, dan yang terakhir adalah tenaga dalam. Ha-Ho pun lalu mengajak Yuen ke ahli gulat yang bernama Wong Chit. Sementara itu, ternyata Feng sudah terlebih dahulu sampai di sana. Ia pun tanpa rasa takut sama sekali menantang Wong Chit untuk bertarung melawannya hingga tewas. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah satu-satunya ahli kungfu terbaik. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung Pagi harinya, Yuen dan Ha-Ho pun tiba di lokasi. Tapi sayangnya, mereka menemukan Wong telah tewas dengan begitu mengenaskan. Tanpa sengaja, Ha-Ho melihat Feng yang sedang memandangi mereka. Tanpa pikir panjang lagi, Ha-Ho dan kawan-kawan pun langsung mengejarnya.
Sialnya, Fang berhasil lolos dari kejaran mereka. Scene berganti, terlihat Hao sedang menemui istrinya yang bernama Xin Ying. Ternyata mereka memiliki banyak murid yang saat dilatih oleh Xin Ying sejak Hao masuk penjara. Xin Ying lalu memberikan sebuah gelang yang bertujuan untuk mengingatkan suaminya agar tidak mengulangi perbuatannya, seperti yang telah ia lakukan 3 tahun lalu. Malam menjelang, terlihat Hao menemukan benda aneh di laci rumahnya. Ia lalu menanyakan kepada istrinya karena benda tersebut sama persis seperti barang yang ditinggal oleh Fang selama dia menghabisi para ahli kungfu. Xin Ying pun mengatakan kalau ia mendapatkan benda tersebut dari mas-mas tidak dikenal. Mereka kemudian menemui seseorang yang diyakini mengetahui tentang benda tersebut. Xin Ying dan Hao juga bercerita tentang pembantaian yang terjadi kepada para ahli kungfu. Setelah diselidiki, ternyata benda yang berbentuk walet itu memiliki arti penghargaan atas usaha. Salah satu dari mereka ternyata tahu bahwa seseorang yang diceritakan Xin Ying dan Hao adalah Fang. Ia lalu bercerita bahwa Fang dulu terlahir pincang, namun dengan kekurangannya itu, ia terus berlatih, sehingga kemampuan kungfunya kini sangat overpower. Ia pun juga memberitahu tempat tinggal Fang. Tanpa menunggu, mereka berdua dan para polisi pergi ke sana. Sesampainya di sana, ternyata Fang sudah tidak tinggal di tempat itu. Pemilik kontrakan itu menginformasikan Fang telah pergi dari sana bersama istrinya yang terkena sakit kanker. Sementara itu di studio film, terlihat beberapa orang sedang sibuk persiapan syuting. Tiba-tiba, Fang datang ke sana untuk bertemu dengan target berikutnya. Sontak saja, semua orang yang ada di sana pun bubar, kecuali seorang ahli pedang tak terkalahkan juga adalah aktor terkenal. Seperti biasa, tanpa basa-basi ia beraksi. Seperti yang telah kita duga, Fang benar-benar terlalu OP. Di tempat lain di kantor polisi, Hao sedang menerima telepon dari Fang. Ia sudah tidak sabar untuk bertarung melawannya, karena Hao adalah lawan paling kuat di antara yang lain. Dengan cepat, para polisi pun menemukan posisi Fang melalui sinyal HP-nya. Mereka lalu memeriksa tempat tersebut, tapi sialnya, Fang telah kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Yuan dan anak buahnya berencana menangkap Fang di desa tempat tinggal keluarganya. Semua pasukan telah mereka siapkan, bahkan sangat banyak penembak jitu yang bersiap menghabisi Fang. Tak lama kemudian, Fang mendatangi tempat itu. Dalam perjalanannya, ia mengingat saat ia membunuh istrinya sendiri karena tak tega melihatnya tersiksa selama menderita kanker. Tapi tiba-tiba, ia tersadar lagi saat curiga ada sesuatu yang janggal. Ia pun dengan cepat memutar haluan ke arah yang berbeda dan kemudian menghilang dari pandangan mereka. Tanpa pikir panjang, Yuan memerintahkan anggotanya untuk menangkap Fang hidup atau mati. Dan bersamaan dengan itu juga, Yuan menerima informasi dari pusat untuk menangkap Hao karena ia pernah bertemu dengan Fang. Sehingga ia dicurigai bersekongkol dengan Fang. Hao pun membantah hal itu, dan ia berusaha melindungi diri dari polisi yang berusaha menangkapnya. Sementara itu, ternyata Xin Ying sedang bertemu dengan Fang. Xin Ying membawa abu kremasi istri Fang yang ia temukan. Karena tidak terima, Fang pun langsung menghajar Xin Ying. Setelah mengalahkan Xin Ying, Fang segera pergi dari sana. Untung saja, Xin Ying tidak ia habisi. Tak lama kemudian, Hao sampai di tempat itu. Ia langsung meminta pertolongan kepada para polisi karena kondisi istrinya sudah sangat parah. Ternyata, Fang masih ada di tempat itu. Hao yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Sialnya, lagi-lagi Fang berhasil kabur. Di tempat lain, terlihat Ying yang akhirnya dibawa ke rumah sakit dan bersamaan dengan itu, Hao berusaha untuk kabur. Setelah berada cukup jauh, Hao pun menghubungi dan menjelaskan pada Yuan bahwa saat di penjara, Fang mengancam akan membunuh istrinya jika Hao tidak mau bertarung melawannya. Akhirnya pertarungan yang telah ditunggu-tunggu pun tiba.
Fang dan Hao bertemu di tengah-tengah jalan raya. Kini, Fang hendak membuktikan apakah dia adalah ahli kungfu terhebat atau bukan. Fang merupakan seorang ahli kungfu yang menguasai berbagai teknik, sedangkan Hao adalah ahli kungfu yang menguasai 6 aliran kungfu sekaligus. Dan pertarungan pun dimulai. Akhirnya, Fang mengaku kalah. Ia meminta Hao untuk segera menghabisinya, sesuai perjanjian mereka di awal bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Namun Hao tak kuat hati untuk melakukan itu, dan pertarungan pun akhirnya kembali terjadi. Hao yang sudah setengah sadar diseret oleh Fang. Ia lalu berkata bahwa Hao adalah lawan yang paling hebat dari yang pernah ia lawan selama ini. Tapi meski begitu, ia tetap akan membunuhnya. Tapi tanpa diduga... Tak lama kemudian tim medis datang untuk segera menyelamatkan Hao. 3 bulan telah berlalu. Terlihat orang-orang di penjara kini sangat menghormati Hao. Setelah itu, Hao dipanggil untuk menghadap Yuan. Yuan membawa kabar gembira karena Hao akan segera dibebaskan. Ia juga diminta untuk kembali menjadi pelatih kungfu lagi. Di akhir film, terlihat Hao yang hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Ia juga mengajar kungfu bersama istrinya. Semakin lama, muridnya terus semakin bertambah banyak. Dan film pun berakhir.